tempatnya bagus tapi kok begini gitu kan, ada apa sih? Ternyata bang, itu tempat sebenarnya tadinya makam besar. Pas giliran dibangun, makam itu dipindah ke arah yang kampung sebelah sana. Sisaannya yang nggak kena di luar pagar tadi. Pas saya melek bang, nggak ada apa-apa. Tetapi saya ngeraba, tangan saya ke atas ngeraba, maksudnya pengen, ini apaan sih? Tapi saya tuh benar-benar ngerasain betul bahwa di atas dada saya tuh, saya ditindihin sama bokong bang. Gue lagi jaga, gue lagi ini, tahu-tahu didatengin sinden. Pokoknya gue tuh tertarik banget sama dia. Gue berhubungan badan sama dia. Gue sampai lepek, sampai basah, benar-benar sekujur badan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Iksan. Waduh, Abang, Masya Allah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah bang, baik bang. Sehat ya? Sehat bang. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Siap, Iksan bang. nih. Ya, terima kasih. Nah, tapi sebelum Bang Iksan menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini. Sama-sama bang, gitu kan terima ya. kasih. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Iksan nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Kan gitu ya Bang ya? Ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Ternyata Abang nih punya pengalaman horor juga pas jadi satpam ataupun security di salah satu tempat penyimpanan alat berat gitu bahasanya ya. Tempat kursus. Tempat kursus alat berat di daerah Jawa Barat. Betul bang. Oke, dan sampai akhirnya di situ ada yang meninggal, kan gitu ya. Yang nanti yang dimaksud meninggal itu seperti apa yang nanti Bang Iksan akan ceritakan ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu ya Bang ya. Ya. Wah, ini penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Iksan ini. Oke, Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang, diminum dulu. Silakan Abang. Wah, terima kasih. Seruput dulu Abang. Wah, masya Allah. Mantap. Mantap banget bang. Bismillah. Oke, udah siap nih Bang Iksan buat ceritaan ke teman-teman semua nih. Siap bang. Siap ya? Siap, bang. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi ini cerita saya ini adalah kisah di tahun 2001 bang. Saya nggak betah di kapal, saya nyari-nyari kerja nih bang nih. Kebetulan saya banyak temen di salah satu kota di Jawa Barat gitu kan. Nah, jadi tempat main saya di situ. Nah, saya coba main ke sana. Kebetulan kita tuh sering kumpul di masjid bang. Jadi anak-anak remaja Islam lah gitu kan. Sering kumpul, sering ini. Terus saya ngomong sama teman saya si Yus, gue pengen berubah nih, cari peruntungan nih gitu kan, nggak di laut lagi deh. Ya udah kita ngelamar-lamar aja pabrik-pabrik sini, gitu kan. Emang banyak kesini pabrik, banyak. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, kapan kita ini? Besok kita ini. Ya gue siapin lamaran lu deh gitu kan. Oke udah.
Nah besoknya kita jalan, udah muter-muter, udah ini segala macam, sampai dengan istilah itu 4 hari bang, nggak dapat nih. Akhirnya singkat waktu, seminggu kemudian, saya tahu-tahu dapat telepon dari dia, dari Sius. Bro, katanya, kemari aja katanya. Coba apa namanya, ini tetangga gua katanya. Ini Om Tri nih, gitu kan, tetangga gua Om Tri nih. Dia katanya ada lowongan tempat kerjanya. Cuman lo mau nggak katanya? Lu kan kapok katanya, jadi satpam proyek dulu waktu belum ujian kepelautan katanya gitu kan. Lo mau nggak jadi satpam lagi? Tempat proyek bukan bro? Bukan, ini tempatnya bagus katanya, tempat kursus. Kursus apa nih? Kursus ini apa, mesin alat berat katanya. Oh gitu. Saya pikir, waduh, kalau proyek malas lagi nih gitu kan. Akhirnya udah gue datang deh ke tempat lo. Nah, udah. Singkat waktu beberapa jam kemudian saya datang tuh bang. Terus dia bilang, nih ntar gue ketemu nama Pak Tri katanya gitu kan. Biasanya panggilnya kadang-kadang Om, kadang-kadang Pak gitu ya bang ya. Masih bujangan sih katanya gitu, orangnya baik loh katanya. Udah pokoknya ini aja katanya. Udah tuh bang, kita tunggu. Nyata ada tuh lagi santai tuh. Udah kita masuk ke situ. Pas udah gitu, Assalamualaikum. Ya, akhirnya tuh perkenalkan diri sama Pak Tri, tanya-tanyain begini begitu ya kan. Nah dia tuh ternyata tertarik nih sama saya nih gitu kan, latar belakang wah ini yang biasa dulu di pelayaran kan fisiknya segala macam terjaga nih, cocok nih kan gitu kan. Udah tuh tanya-tanyain, akhirnya ya udah Mas begini aja. Besok ada buat seleksi nih buat security. Ada beberapa orang. Nah Mas salah satunya nanti bisa ngikut nih untuk besok nih. Datang ya di jam 9 pagi kan gitu kan. Di mana Pak? Oh di sana nih alamatnya, udah kasih tahu nih. Akhirnya udah selesai ngobrol seperti itu, pulanglah saya bang. Nah, singkat waktu besoknya saya datang ke sana. Nyari tempat kursus tadi. Wah besar juga ya saya pikir. Wah ini mah mewah nih, enak nih gitu kan. Banyak pohon palemnya nih, ke dalam. Wah ini mah asik nih, bersih betul kan. Udah tuh tanya security, saya bilang saya mau ketemu Pak Tri, pengen ikut tes gitu kan. Ya security, oh ya dipersilakan. Akhirnya saya tunggu bang. Tunggu, ngumpul orang-orang yang mau tes. Dites lah pada saat itu saya. Alhamdulillah setelah tes fisik beberapa session gitu kan. Saya lolos bang, karena saya terbiasa ya ibaratnya seperti itu ya, saya lolos nih. Akhirnya dibilang, ya sudah nanti kalau saya seperti ini pulang aja dulu Mas, nanti saya informasikan seperti itu kan, diterima atau tidaknya. Nah, singkat waktu saya pulang, beberapa hari kemudian saya dapat informasi bang bahwa saya tuh diterima katanya. Cuman harus langsung ke kantor pusat untuk training 2 minggu. Nah, jalanlah saya ke kantor pusat, ngikutin instruksi yang ada gitu ya. Setelah itu saya lolos juga 2 minggu training, akhirnya kembali ke salah satu tempat kursus tadi gitu kan, karena saya pekerjaannya kan di situ kan, buka lowongannya kan. Saya masuk nih bang nih, akhirnya saya tuh bilang di posko utamanya, terus saya ketemu Pak Tri juga, akhirnya memperkenalkan diri ke pimpinan, biasa seperti itu. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya telah mengikuti training gitu kan di kantor pusat. Dan saya ditugaskan di sini Pak gitu. Akhirnya sudah diperkenalkan ke staff-staff, ke karyawan-karyawan yang lama ya, termasuk OB, security yang lain juga gitu ya. Habis itu termasuk pengenalan area nih bang nih gitu. Jadi bisa saya jelaskan bahwa areanya ini seperti ini bang. Dari pintu gerbang itu ada di pinggir jalan besar ya. Kemudian masuk ke dalam nih agak jauh nih. Kira-kira 200 meter baru posko utama. Setelah posko utama, depannya itu ada parkiran, kemudian itu ada gedung besar, di mana gedung besarnya itu ada office sebelah kiri, pintunya juga khusus, dan tempat kursusnya sebelah kanan. Nah, di tempat kursusnya itu ada 2 lantai, tempat kursus 10 kelas ya, termasuk yang di bawah itu 1 ruangan big room buat meeting. Nah, di luar itu, sebelah kirinya, itu ada mes buat orang-orang yang dari daerah-daerah kursus di situ bang ya, seluruh Indonesia. Udah saya diperkenalkan, saya diajak keliling ya kan, tuh pagar-pagar kita lihatin, kita iniin, kita cek satu persatu sambil diajak ngobrol terus. Itu pagarnya itu sekeliling itu pakai kawat pakai pagar kawat bang.
Jadi bukan pakai tembok. Jadi rumah masyarakat, kadang sawah ini kelihatan semua gitu kan, transparan. Katanya sih supaya kalau ada yang mencurigakan dari luar, ancaman dari luar bisa kita deteksi lebih awal. Udah, habis perkenalan seperti itu, terus saya diwajibkan untuk masuk malam untuk 1 bulan nih. Akhirnya saya suruh pulang dulu nih buat persiapan besok. Nah, saya menjelaskan juga Bang, di sini ada 3 shift. Jadi 8 jam ya. Kalau rata-rata sekarang kan banyak yang 12 jam. Ya kan 2 shift. Kalau kita 3 shift 8 jam. Shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Terus shift 2-nya dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Shift 3-nya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, ini libur nih kadang-kadang nggak tentu. Kadang seminggu sekali, kadang 10 hari sekali gitu kan. Seperti itu. Terus penjagaannya kalau pagi itu untuk 3 orang, sore 3 orang, malam itu 6 orang. Nah, kalau untuk poskonya sendiri itu posko utama. Jadi yang lain tuh ngacak aja keliling seperti itu. Di sana itu kita tuh sebenarnya keamanan itu utama, tapi lebih ke pelayanan Bang. Jadi kita nggak boleh galak-galak, nggak boleh ini segala macam gitu. Dan ternyata security yang di sana kan organik ya Bang ya. Jadi organik bukan yayasan ya. Organik, nanti ada pengangkatan segala macam kan. Nah, di sana tuh juga karena mungkin saking yang diinikan pelayanan ke para peserta kursus gitu ya. Jadi lucu-lucu security malah. Ngomongin segala macam, tapi mereka pintar-pintar gitu. Nah, ini uniknya di sana Bang. Terus kekeluargaan luar biasa. Akhirnya pada saat itu saya pulang Bang. Singkat cerita, besoknya saya masuk malam. Nah, di malam pertama nih Bang nih, kita kembali yang belum ketemu, kita memperkenalkan diri ke yang belum ketemu, security yang lain, terus kita apel. Di situ juga sedikit wejangan-wejangan segala macam, termasuk pembagian tugas ya kan, pembagian pos. Nah, kalau malam ada 3 pos, posko utama, yang kedua pos workshop, yang ketiga pos kantin gitu. Jadi 3 sisi seperti itu, tapi intinya tuh ngacak aja, cuman tanggung jawabnya aja gitu kan. Cuman kalau posko utama nggak boleh kita ninggalin sama sekali, seperti itu. Nah, sebagai anggota security yang baru ditempatkan di tempat kerja yang bagus, kelihatan megah gitu kan, bagus gitu kan. Terus ini bukan sembarangan lah gitu kan. Nah, ini kan semangat tuh masih ada Bang. Setelah pembagian tugas, saya berangkat, saya ngecek dulu area sekeliling. Setiap sudut, setiap sisi tuh nggak bakal tuh ada yang kelewat. Pagar saya cek sampai ke ujung-ujung, ya kan. Saya agak kaget juga pas kira di pagar ujung sebelah sana tuh, dekat gardu. Saya center apaan nih, kayak rumah-rumahan di luar pagar. Terus saya begitu saya sambil agak jingkek gitu ya, kita melihat ke arah luar. Saya center, nggak ada makam Bang. Ada makam sekitar 10 makam. Udah tuh, saya baru tahu, tapi saya nggak kontak. Keliling lagi, dan akhirnya saya menempati pos saya. Pada waktu itu saya dapat di pos workshop, yang mana kalau seandainya di pos workshop ini, kalau dibuka rolling door-nya itu tempat orang training buat engine-nya, buat segala macamnya di sini ya Bang ya. Baru kelasnya sebelahnya. Nah, di sana saya berdua sama kawan saya. Kata kawan saya nih, kita di sini jaga kan buat seterusnya. Jadi nggak mungkin kalau seandainya misalkan nggak ada istirahat. Jadi istirahat kita gantian aja. Dari jam 12 sampai jam 3, dari jam 3 sampai jam 5, katanya gitu, ganti-gantian aja. Oh iya Pak, kalau begitu. Jadi nggak apa-apa, nanti walaupun baru-baru udah aja gitu kan, ini aja istirahat aja katanya gitu kan. Akhirnya saya suruh istirahat, kan saya malu ya Bang, baru-baru kan Bang. Akhirnya saya mulai istirahat dari jam 1 tuh Bang tuh. Tapi sebelum istirahat saya kontrol dulu. Nah, saya kontrol sendirian nih Bang. Nggak ada pikiran apa-apa, positif aja. Saya masuk ke dalam pintu yang di situ ada ruangan kelas, gitu kan. Berjejer kan 2 lantai. Satu-satu saya cek ya kan, pintunya kunci apa enggak, udah saya cek, udah saya ini. Nanjaklah saya ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu di pojokan itu ada ruang kompresor gelap. Tetap aja saya masuk. Masuklah saya ke kamar mandinya paling pojok, ada kamar mandi kan. Situ kebetulan saya mas sekalian ngebuang air kecil ya. Ada beberapa
tempat ini yang buat buang air kecil. Terus di belakangnya ada 3 kamar mandi yang nggak full naik temboknya ke atas gitu kan, separuh-separuh itu. Nah di situ pada saat saya ke situ kan nggak ada orang ya bang. Saya mau buang air kecil, saya ngadep ke tembok sebelah kiri nih. Tiba-tiba di belakang saya kamar mandi nomor 1 tuh paling pojok, suara orang nginiin air, cer gitu. Saya kaget tuh di situ. Siapa ya? Cuman kan kita security, ada yang masuk nih, gitu kan. Terus saya gini, siapa ya? Saya bilang kayak gitu kan. Siapa ya? Diam aja bang. Udah selesai, saya nyelesaikan dulu, saya bawa air kecil. Ya dengan saya waspada ya, pelan-pelan saya tuh pelan-pelan mengarah ke pintu yang situ, kamar mandi pojok. Saya ketok-ketok, gak ada jawaban. Ketok-ketok gak ada jawaban. Tahu-tahu bang, pas saya ketok kesekian kalinya, suara orang kalau iniin kloset itu airnya brrrr gitu kan, kalau seandainya misalkan buat ngebersihin kotoran gitu ya bang, itu nyala bang. Itu bang, saya benar-benar kayak nggak bisa ngomong di situ kan, tapi mau lari gimana gitu kan, saya diam dulu di situ kan. Terus saya bilang, siapa gitu, tapi udah kayak merinding bang, udah kayak kepala tuh kayaknya rambut tuh ini semua gitu kan. Baru saya nyadar bahwa itu emang bukan orang gitu kan. Saya keluarlah dari kamar mandi itu. Nah sambil saya tuh tersengal-sengal nafas saya gitu ya, saya turun ke bawah bang. Itu emang kayak ada yang ngikutin gitu. Tahu-tahu di gudang yang sebelahnya kamar mandi itu, saya lewat situ sambil saya tuh agak cepat langkahnya. Itu ada yang mukul bang. Wah di situ saya tambah turun tangga tambah cepat lagi. Akhirnya saya keluar ruangan itu. Udah tuh bang, saya agak keringetan juga nih. Saya ke posko dulu nih, nemuin teman saya kan. Pas udah gitu, kata teman saya, kenapa kata? Enggak apa-apa saya. Ya udah tuh ditungguin tuh depan workshop katanya gitu kan. Sama si itu, oh ya siap pak. Nah saya balik lagi ke situ lagi. Saya diem aja kan. Ya udah istirahat gitu. Di mana pak? Di mana sih, sini aja tuh buka rolling door-nya, dia bilang gitu kan. Udah, saya buka rolling door-nya. Pak temenin pak dalam pak. Kenapa katanya gitu kan? Security bang nggak boleh takut begini ini gitu kan. Udah masuk aja itu dari dalam lagi gitu. Udah kan itu ya pencetannya di dalam bang ya. Saya masuk lagi, saya ke dalam buka rolling door separuh. Saya gelar kardus lah di situ bang. Gelar kardus, saya menghadap ke atasnya itu ruang kompresor yang gelap. Saya nggak bisa istirahat tuh bang, jam 1 tuh bang, sampai setengah 2. Pas udah gitu, tahu-tahu ya kelelap aja, blep. Nggak tahu berapa lama saya istirahat, tiba-tiba tuh dada saya sesak, nafas saya tuh benar-benar berat betul, rasanya berat betul. Saya kenapa ya? Saya nyadar juga kan bang ya, tapi saya sambil bacaan kenapa ya gitu kan, saya susah banget. Tapi mata saya melek bisa. Pas saya melek bang, nggak ada apa-apa. Tetapi saya ngeraba, tangan saya ke atas ngeraba, maksudnya pengen, ini apaan sih? Dan itu saya ngeraba itu dalam kondisi yang nggak kelihatan, tapi saya tuh benar-benar ngerasain betul bahwa di atas dada saya tuh, saya ditindihin sama bokong bang. Bokong besar banget itu. Itu saya, ya kan kalau kita kan ngerasa bang, postur tubuh seorang apa-apa gitu, itu ngerasa kan. Saya tuh raba begitu, itu bokong besar yang nindihin saya, betul-betul itu. Sampai saya tuh bacaan terus, akhirnya lepas juga itu bang. Pada saat lepas saya duduk bang di situ. Duduk, dan itu yang kelihatan sama saya itu bayangan hitam langsung lompat ke arah atas ke ruang kompresor. Di situ tuh saya tuh langsung tarik ituan tuh kardus, saya langsung keluar rolling door. Teman saya udah nggak ada di situ. Terus saya berusaha aja saya mundar mandir depan workshop gitu kan. Saya berusaha di situ, nggak mau ke posko lagi kan. Dah. Habis itu sampai dengan istilah itu kita pergantian gitu kan, terus geser tempat gitu kan, sampai ke paginya lagi. Nah di paginya bang, saya kan namanya baru ya bang ya, kan saya bilang tadi teman-teman saya lucu-lucu kan sebetulnya. Udah tuh sebelum saya ke kontrakan saya, ya kan, saya pulang, kan itu berjarak dari posko utama ke yang itu kan pagar utamanya itu kan jauh, tapi ada pos kecil kan di situ. Nah, saya di situ dulu sebelum nunggu angkot ada tukang bubur bang. Saya stopin. Pas lagi itu saya makan dia tuh di pos kecil yang belum dijagain orang, belum dijagain security tuh. Waktu itu masih jam-jam berapa sih, 7:30, belum ada yang keluar tuh.
Lagi makan, tau-tau 4 orang bang, yang senior nih, jalan. Namanya tuh Pak Yayan, Pak Aden, Indra Bewok, sama Dedi namanya nih. Saya nggak samarin sih namanya nih, teman-teman akrab semua deh nih. Jalan ke arah saya, mau pulang juga dia. Tiba-tiba kan saya kan nawarin ya bang ya, saya nawarin, Pak, bubur Pak. Saya kira tuh, ini saya basa-basi bang, saya kira tuh, makasih. Nggak taunya berempat kompak bang, mau gitu. Pada mau bang, waduh saya bingung nih bayarnya kan gitu kan. Udah bodo amat lah, saya makan aja terus kan. Udah makan, ya, tahu-tahu dia juga pada pesan, udah pada iniin, tukang buburnya nggak, dia nyebrang ke sebelah sana, ada yang manggil. Nah, sudah gitu saya selesai makan, udah saya nyebrang juga, saya bilang sama tukang buburnya, Pak, saya sebetulnya adanya cuma duitnya jadi segini nih. Jadi nanti kalau yang itu tuh yang bayar yang itu tuh yang lagi nyerokin ikan tuh, saya bilang kayak gitu kan. Ini pada iseng, ada yang nyerokin ikan, ada yang ini di depan ada got besar kan gitu kan. Oh gitu Pak, iya itu yang bayar itu semua. Pas saya nyebrang dari tukang bubur tadi, teman-teman bilang, gimana beres? Sih Pak beres. Nggak lama angkot lewat, saya masuk. Di situ saya berasa berdosa juga, saya berasa ini juga ya. Bodo amat ya gitu kan. Bodo amat, saya tinggalin aja tuh bang tuh. Nggak taunya apa, dia kebingungan, kok tukang bubur belum berangkat juga, nungguin siapa ini gitu kan. Nggak taunya apa, bang ngapain kok nggak berangkat katanya gitu kan. Nungguin dibayar Pak, belum dibayar katanya. Bakal dibayar sama yang nyerok ikan katanya Pak gitu. Akhirnya mereka semua, waduh kurang ngajarnya anak baru katanya gitu kan. Pas giliran saya masuk malam lagi, wah habis saya disindir-sindir gitu kan, di ini-iniin, gimana sih ini. Mulai ada inilah kelas sedikit lah, padahal saya bercanda gitu kan. Saya juga bingung kan gitu kan. Nah lanjut nih bang, malam berikutnya saya jaga. Namanya tadi peristiwa yang tadi siang itu menyebabkan, tadi pagi itu ya, menyebabkan saya kan jadi ngambek nih gitu kan. Nah pada saat itu saya tuh udah pembagian tugas, saya ditinggal mulu bang. Wah saya bilang gimana ini ya, udah saya muter lagi terus seperti biasa, aman semua, saya laporin aman ya kan. Tapi pas giliran ini tahu-tahu Pak Yayan ini deketin saya juga. Katanya dibilang begini, istirahat di mana gitu. Saya kan jaga area belakang, dia jaga area workshop, jaga di belakang Pak, saya bilang kayak gitu. Oh gitu, saya bagian istirahat di mana? Tahu nih Pak di mana ya? Ya office aja yuk katanya gitu kan. Aduh nggak berani Pak, saya baru. Udah nggak apa-apa sama saya katanya gitu kan. Nah akhirnya istirahat di office bang. Istirahat pertama saya. Istirahat pertama tuh dari jam 12 sampai jam 3 atau setengah 3 udah standby. Masuklah ke office. Dan suasana di office itu benar-benar, kan lampu gelap semua bang ya. Kecil, office-nya nggak besar. Cuman kayaknya tuh beda gitu. Kayak anyep, nggak enak betul hawanya. Terus masuk ke dalam, ya udah nih, saya di sebelah sini. Jadi di sebelah situ tuh ada meja yang buat meeting oval, ya meja oval dari kayu besar. Dia di situ tidurnya. Nah, sedangkan saya tuh di meja yang sebetulnya tuh bupet buat dalam bawah-bawahnya lemari berkas, tapi atasnya kayak meja juga, bisa dipakai meja. Nah, di atas itu saya istirahat. Maksudnya tuh saya tiduran, ya dia juga begitu. Nggak tahu dia ngorok sudah nih, wah udah istirahat. Pas udah gitu, saya tuh kok nggak bisa tidur di sini, tapi saya ninggalin nggak enak, ntar ngambek lagi. Tadi pagi udah kayak begitu, ntar ngambek lagi. Akhirnya saya coba untuk berusaha lah bang, untuk istirahat lah bang. Pas pada saat saya istirahat, sudah sempat kita tuh nikmat istirahat tuh. Tapi sama bang, tahu-tahu dada saya ada yang menekan. Nah ini kaki saya pun kayak ada yang megang. Dan itu jelas jari jemari itu bang, cekelan itu. Jadi kalau kata orang apa bahasa Sunda itu cekelan ya. Jadi ada tangan yang mencekal kaki saya, terus dada saya kayak ada yang nekan begitu. Tapi itu bukan itu lagi bang, tapi tangan itu. Saya jasak lagi benar-benar kerasa banget gitu kan. Sambil tersengal-sengal begitu tuh saya udah bacaan udah susah ya, nggak bisa ngomong, mulut saya kayak kekunci gitu kan. Terus mata saya buka bang, mata saya buka, terbuka mata saya. Kebetulan kepala saya ngadep ke kanan kan. Nah pada saat kepala saya ngadep ke kanan itu bang,
Saya benar-benar melihat di hadapan saya itu sosok kayak keluarga berencana bang. Ada 4 orang. Jadi bapaknya, ibunya, anak perempuannya, anak laki-laki. Pakai baju serba lusuh, tapi panjang putih. Tapi lusuh putihnya. Dan itu mukanya itu kayak angus. Mukanya itu hitam. Semuanya mukanya hitam dan rambutnya gimbal semua. Nah saya bang, saya ngelihat itu. Itu tatapannya semuanya ke arah saya bang. Saya juga bingung mesti kayak gimana ya. Saya bacaan terus. Akhirnya saya nggak kuat, saya merem lagi bang gitu kan. Pas saya tuh melek lagi udah nggak ada dan itu udah terlepas semuanya saya. Saya duduk di situ, teman saya nggak ada lah. Saya sendirian bang. Saya bilang nih orang ngerjain saya gara-gara marah yang tadi pagi atau gimana ya. Akhirnya saya tuh bang, saya langsung terobos, saya nabrak-nabrak apa namanya meja juga kan gelap ya. Bangku saya tabrak sampai saya buka itu pintu besinya, saya ke arah posko. Di sana teman saya udah ada, yang tadi itu. Dan itu belum waktu istirahat, saya lihat tuh masih 2:30, belum waktunya bangun tuh bang. Pas udah gitu, saya bilang, Pak kenapa ninggalin saya sih Pak, gitu kan? Wah kalau saya nggak ninggalin situ katanya, saya kecekek kata dia bilang kayak gitu. Maksudnya gimana Pak? Iya kalau nggak ninggalin situ saya kecekek katanya gitu. Ada yang mau nyekek saya katanya gitu kan. Bapak ngalamin juga katanya. Ya makanya saya kabur kata gitu kan. Terus dia bilang lagi, lah situ ngapain bangun katanya. Saya tunjukin Pak 4 orang gitu. Oh berarti udah ngeliat ya, dia bilang kayak gitu bang. Siapa sih itu Pak gitu kan. Ya nggak tahu lah bang, itu situ kali gitu kan. Emang itu jadi situ katanya, senangnya di situ. Udah tuh bang. Saya itu nggak berani lagi tuh keliling tuh pada saat itu. Akhirnya dia tuh berusaha nemenin saya. Udah kita berdua aja deh kelilingnya, udah keliling bang. Tempat itu sebetulnya, area itu sebetulnya nggak ini bang, nggak luas-luas banget ya. Mungkin sekitar 12 hektar ya, 10 sampai 12 hektar. Serba bersih, serba kelihatan, serba bagus lah, nggak ada yang menyeramkan kayak gimana. Tapi di dalam ruangan-ruangan itu memang sering banyak kejadian aja seperti itu gangguannya. Jadi saya di posko saya, di kantin, terus di posko dia, tapi saya ntar kadang-kadang berdua-duaan aja. Ntar saya ke posko dia, pokoknya gitu sampai dengan pagi. Singkat waktu, besok paginya udah kita pulang gitu kan, sambil ada trauma gitu kan. Nah, ternyata udah sebulan nih, ya perjalanan nih gitu kan bang ya. Saya kebagian masuk sore. Di jam 4 sampai dengan jam 6 kita kan pengecekan kelas. Ya kan termasuk office tadi gitu kan. Nah, pas giliran istilah itu ini udah ngecek kelas, udah segala macem, mau maghrib nih bang. Ya kan, orang kan udah pada balik ya bang ya. Ini printer emang ntar kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nyala, ini apaan sih gitu kan. Ini sebenarnya otomatis apa Pak, gimana? Iya itu biasa, udah diemin aja gitu. Tadi mati sendiri gitu, dibilang kayak gitu, mati sendiri. Saya bilang, sekarang gini Pak, kalau saat misalkan ada yang matiin, udah aja Pak, matiin aja sama Bapak gitu kan. Kalau misalkan muncul orangnya, yang itu ya, yang mukanya hitam, saya gitu kan. Di office tuh bang tuh. Saya ngomong, mau maghrib tuh saya ngomongnya. Itu kali, rambutnya gimbal. Itu aja Pak, bersihin mukanya saya bilang gitu. Bersihin mukanya pakai pembersih itu gitu kan. Bersih lantai gitu kan, bercanda-bercanda bang. Pas saya ngomong begitu, tahu-tahu cedah, bangku terbalik. Wih, saya bilang, astagfirullahaladzim saya bilang. Bangku, saya bilang. Yang sebelah mana Pak? Udah, gak usah bahas. Dia bilang kayak gitu kan. Keluar. Udah. Kan udah gelap posisinya bang ya. Buru-buru keluar. Udah, gak usah dibahas. Nah, singkat waktu datanglah itu jam 11 malam selesai tugas bang. Saya pulang. Tapi saya tuh nggak tahu tuh. Masih keingetan omongan saya itu sompral gitu kan. Saya pulang bang, naik angkot. Saya kan agak jauh dari situ kan, kira-kira setengah jam lah ya. Turun dari angkot, menuju ke tempat kediaman saya, kos-kosan saya gitu kan. Kebetulan waktu itu saya akhirnya udah nikah tuh bang, gitu kan. Nah, pas udah gitu, ada istri saya juga kan, tapi gini bang, di perjalanan ini kayak ada yang ngikutin saya bang. Di dalam gang itu kok kayak ada yang ngikutin saya ya. Saya melihat terus ke arah belakang nggak ada, ke arah belakang nggak ada. Lewatin pohon gede, itu buat saya tuh luar biasa gitu bang ya. Akhirnya saya tuh terus lari ke arah pintu. Saya ketok-ketok pintu rumah saya, ada istri saya buka pintu, masuklah saya ke dalam. Nah di rumah saya itu bang,
Itu kan kamar mandinya masih sumur. Jadi ini WC nih ibaratnya bak mandi, terus sumur bang. Nah saya tuh kan bersih-bersih ya, istri saya di ruang tamunya lah gitu kan. Pas saya bersih-bersih bang, nggak tahu pikiran saya tuh kok mikirin yang gimbal sama muka angus terus tadi gitu kan di tempat kerja. Ah mules kan, udah saya nongkrong deh ceritanya bang ya. Nongkrong saya menghadap ke bak gitu kan, menghadap ke bak. Nah sebelah situ aja sumur, nggak dibatasin kan bang. Pas giliran istri itu ini sambil mikirin yang di tempat kerja tadi, itu bang, waduh, dari dalam sumur bang, saya kan mikirnya jangan-jangan gitu kan, awalnya kan begitu, jangan-jangan muncul. Tapi bener bang, lambat laun nih, saya ngelihat rambut yang gimbal tadi bang, dia naik dari bawah sumur ke atas, kelihatan dikit-dikit kelihatan nih bang. Pas giliran saya ngelihat jidat mukanya yang angus tadi, itu saya nggak ambil ini lagi, nggak banyak tanya lagi, nggak banyak ini lagi, saya langsung lempar gayung ke arah sumur itu, dan gayung sampai masuk sumur, dan saya lari. Posisi saya nggak bersih itu bang, jadi bau tuh bang tuh, aduh benar-benar saya tuh nggak tahu ini ngikut bang. Maksudnya gitu bang, singkat cerita berjalan waktu ya, ini saya udah senior nih bang, udah setahun nih bang nih. Udah mulai yang organiknya masuk ke dalam nih satu-satu jadi staff nih, kan ngambil dari security tuh bang ya. Saya udah mulai diangkat, datanglah yang baru-baru lagi gitu kan. Biasa nih, tugas malam lagi. Kebanyakan sih kita tugas malam nih bang nih, kejadiannya. Pada saat saya pengecekan itu sudah, mulai area segala macem, sampai ke dalam-dalam sudah. Ngobrol biasa saya sama teman-teman saya gitu kan. Saya lihat tuh pohon kelapa buahnya gede-gede amat gitu kan, yang di luar pagar. Emang kenapa? Kita ini yuk rujak kelapa, saya bilang gitu. Malam-malam, enak malam-malam. Ya kalau yang jatuh bukan kelapa gimana? Kalau yang jatuh bukan kelapa apaan nih? Kepala. Tepak aja kepalanya gitu. Biasa kita masih susubar bercanda-bercanda bang ya, namanya kita ngisi waktu kan nih bang. Lepas itu jalan waktu ada 1 jam, udah mencar nih. Nah, saya sih ya positif aja sih, udah lupa tuh cerita yang tadi kita bercanda-bercanda. Biasa ke ujung yang tadi makam tadi bang. Yang di luar ada makam tuh dekat gardu itu. Nah pada saat itu saya lagi konsen nyenter gitu ya. Dengan dari jarak jauh, kedebuk. Ih kelapa ini. Lumayan ini gitu kan. Buat kerujak malam nih gitu bang. Pelan-pelan saya iniin kan. Kan agak di semak-semak sedikit kan gitu kan. Semak-semak maksudnya rumputnya agak tinggi sedikit. Saya pelan-pelan. Takut ada ular juga kan. Saya pelan-pelan ya mendekati itu bunyi jatuh tadi. Saya santer kok nggak ada ya, saya raba-raba, saya injak-injak rumputnya bang, itu kan nggak ada juga bang. Sampai saya jongkok-jongkok. Nah tiba-tiba itu sekitar jam 2 bang, jam 2 malam. Pas udah gitu, pas saya tuh senter nggak ada. Pertama dia begini bang, gitu. Saya sempat begitu kan, sempat agak sedikit melengos ke kiri. Itu bang. Saya ngedengar suara itu, saya ngalihkan perhatian saya ngadep ke arah atas ya, arah luar itu ya. Itu bang, saya udah nggak bisa ini sambil jongkok tadi posisinya, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Saya ngelihat kepala bang, itu tergantung, tapi yang bikin ngegantung itu adalah rambutnya dia yang panjang di tangkai pohon nangka di luar. Kan saya bilang tadi itu kan kelihatan kan pagar kawat yang kelihatan itu kan. Itu bang, saya jujur bang ya, itu saya hampir pingsan. Saya duduk situ ngedengar suara itu dan sekitar 30 detik langsung saya teriak ke situ bang. Saya agak rebah begitu dan saya baru nyadar, saya lari lagi. Itu pada saat itu malam itu bang, saya benar-benar nggak mau tuh saya namanya keliling bang. Saya cerita apa adanya sama temen, kebetulan pas lagi ini HT saya ketinggalan di tempat tadi karena saya jatuh kan gitu kan. Akhirnya tuh temen nyuruh saya ke sana gitu kan, senior nyuruh saya tuh ambil, saya nggak mau gitu kan. Bodoh deh mau diomelin kayak gimana, mau ngambek kayak gimana, akhirnya dia ngambil. Saya ceritain apa adanya, akhirnya saya di posko sampai dengan pagi. Singkat cerita, sudah beberapa bulan kemudian gitu bang ya, kita udah mulai kenal sama security sebelah gitu kan. Jadi ada pagar di situ yang menghubungkan antara kita dengan
kebetulan masih satu inilah bang ya, bisnisan gitu ya. Setelah saya ngobrol-ngobrol itu sama mereka, udah kenal udah ini, ada sekitar jam setengah 1 malam, saya keliling, pas udah gitu, di antara pagar yang menghubungkan antara PT 1 dengan tempat kursus kita nih bang ya, itu kan ada kayak taman-taman gelap gitu kan. Nah di sebelah sana ada tempat poskonya dia, pos kecil, tapi di bawah pohon besar bang. Jadi banyak pohon besar nih bang. Kan saya jalan nih bang, nih ceritanya saya jalan gitu kan. Saya sambil melihat ke pagar yang sebelah sana tuh kan kelihatan. Nah dia juga ngikut jalan bang, ngikut jalan. Jadi beriringan saya nih. Sambil saya tuh ya biasalah nyapa-nyapa, "Oi, jaga sini, oh jaga sini," gitu kan. Dia cuma gitu-gitu doang bang, nggak jawab, cuma kayak gini-gini doang gitu. Giniin tangannya gitu kan. Itu yang saya tuh lihat, oh si ini nih, saya bilang kayak gitu tuh, yang bapak yang tadi nih. Pas udah gitu, berjalan beberapa langkah lagi tuh, sekitar 10 langkah lagi, akhirnya saya ngobrol nih, berusaha ngobrol. Dia berhenti bang di situ, di bawah pohon itu. Saya berusaha ngobrol, "Jaga sini pak." Dia cuma begitu-gitu doang bang, kayak lompat-lompat, kayak begitu, kayak ngangguk terus kayak begini-begini. Saya kira bercanda lah gitu kan, saya bilang kan di sana kan agak lucu-lucu ya itunya kan gitu kan, security-nya bercanda gitu kan, nggak mau ngomong tapi bercanda. Nah pas saya lagi ngobrol lagi begitu, saya lagi ngobrol, dia masuk aja ke situ tuh, ke pos kecil itu. Terus saya kan penasaran ya bang ya, kok nggak ada jawaban, nggak ada ini segala macam. Saya center bang, saya center, nggak ada bang. Itu nggak ada, orangnya nggak ada di situ, posnya kosong ya kan. Saya pikir kehalangan pohon gede kan, nggak taunya nggak ada. Wah saya bilang udah gak benar. Saya jalannya udah tuh bang. Saya tinggalin aja. Ini ada-ada aja. Saya bilang malam-malam ngeliat kayak begini melulu. Saya bilang kayak gitu kan. Nah singkat cerita besoknya masuk malam ketemu lagi orang yang sama saya ngobrol. Namanya Rahman. Sebutnya Rahman Uyeng. Ngobrol. Sambil dia bilang, "Lo mau nggak?" katanya. "Apaan pak?" "Ikan nih, gue dapet ini ikan nih," katanya. "Ikan goreng dari kantin." Itu di kantong celana bang, bayangin ikan goreng dimasukin ke dalam celana gitu kan, lumayan buat makan malam, dia bilang kayak gitu. Ada aja sih pak kayak begitu gitu kan, ikan goreng itu goreng ikan tuh dimasukin ke dalam celana gitu. Ya buat nanti kalau pas lagi iseng-iseng katanya, emang agak-agak gimana gitu kan, sableng sedikit lah gitu kan orangnya nih. Cerita dia bang, gila loh katanya, gua kemarin katanya kacau loh gitu, tidur di ini, di di bak ini truk besar gitu kan. Di mana? Itu dekat pos yang sana. "Sebentar pak, kemarin itu bapak bukan?" Saya bilang kayak gitu. Yang waktu saya ajak ngobrol, terus ke posko. "Ah gue kagak ini, gue libur, habis itu gue pulang," katanya gitu kan. "Besoknya gue masuk malam sekarang nih," katanya gitu kan. Saya bilang, "Oh bukan bapak berarti?" "Emang gak ada orangnya sih pak." "Ya tahu lo, mending lo lihat ya," dia bilang kayak gitu kan. "Nih gue pengen cerita nih sama lo nih. Lo jangan sekali-kali dia tidur di situ tuh," katanya, "di dalam bak itu, bak mobil truk besar," katanya gitu kan. "Kenapa emang pak?" "Gila lo," katanya, "kemarin gue udah ditolongin banyak teman-teman gue," katanya. "Kenapa pak?" "Jadi gini, awalnya nih, gue kan tidur di situ. Gue jujur ya," katanya, "gue ngimpi enak banget," katanya. "Gue didatengin," katanya, "sama sinden. Pakai pakaian jaipong, cantik banget. Gue kayak kesirat apa gimana ya, gue lagi jaga, gue lagi ini, tahu-tahu didatengin sinden. Pokoknya gue tuh tertarik banget sama dia. Ternyata apa? Gue berhubungan badan sama dia. Wah, asik banget dah," katanya gitu kan. "Gue sampai lepek, sampai basah, benar-benar sekujur badan gue. Udah tuh, gue bangun, gue seneng banget, sumringah betul. Nah, habis itu kemarin tuh selama beberapa hari, gue tidur di situ lagi, kali aja gue ngimpi yang kayak begitu lagi tuh," katanya gitu kan. Akhirnya bener gue lakuin, katanya di situ. Gue tidur di situ. Datang orangnya sama, katanya sinden. Gue udah seneng aja gitu. Pas dilihat tuh mau berhubungan badan sama dia, katanya dia ngedeket ke gue. Gila, katanya. Itu gue ngeliat mukanya yang tadi cakep itu hancur, katanya. Berdarah-darah, matanya tuh udah kayak mau jatuh, katanya. Gue kejerit-jeritan di situ, tapi dia meluk gue terus, katanya. Gue jerit-jeritan di situ. Nah, pas jerit-jeritan itu tahu-tahu banyak orang, katanya, pada ini manggil-manggilin gue, katanya. Gila lu, gue, aduh benar-benar gue tuh nggak bisa ini, katanya. Gue hampir pingsan gue. Orang pada naik ke atas bak
truk. Tahu-tahu nyadarin gue lagi ngapain katanya, gue lagi melukin inian katanya, melukin pintu dam truk katanya gitu kan, kata orang-orang gitu kan. Gue disadar, ditampar-tampar gue tuh, udah tuh akhirnya gue tuh lemes, gue dibopong sama dia tuh. Maka lu jangan sekali-kali dah katanya kalau ada yang kayak begitu. Jadi dia tuh mimpinya seperti itu. Saya pasti bilang kayak gitu, ya dah oke dah, ini jadi pengalaman saya nih. Saya keliling lagi ke area sampingnya. Setelah kantin tuh kan ada mes bang buat peserta kursus kan. Di belakangnya dekat pagar pojok itu ada namanya rumah air. Rumah air itu ada mesin-mesin ya yang buat suplai air ya. Jet pump itu ditampung di situ, terus pakai mesin-mesin tadi disuplai ke semua area. Nah di situ ada tampungan buat airnya bang, ruangan itu. Nah saya lagi kontrol di situ, terus biasalah teman-teman saya ngontek nih, senior juga udah ngontek. Han, gimana nih posisi? Ini pak, dekat rumah air gitu kan. Udah cek ya, gitu kan sampai pojok-pojok. Udah sip, aman semua. Tuh nanti gini, kalau ada asap yang semakin gede dari asap rokok gitu kan, tinggalin aja ya, katanya. Jangan diliatin, tinggalin aja. Oh siapa yang istilahnya tuh apa ngasih asap kayak gitu gedenya pak gitu kan. Saya juga ngerokok pada saat itu, saya ngerokok. Kan waktu itu masih bebas bang. Masih bebas, gak ada larangan pada waktu itu kan. Di sekeliling itu. Gak mikir kemana-mana bang. Udah. Saya balik ke posko, saya terus saya tanya, Pak, tadi asap gede apaan sih? Gitu. Nah, udah nanti gue tahu gitu. Oh ya udah. Selesaiin tuh obrolan di situ. Pas udah gitu, berlanjut lagi. Kita tuh pulang besok paginya bang. Nah kita kan udah semakin, itu kan singkat waktu tuh semakin tahun dia kan, udah berjalan kita kerja gitu kan. Nah kita kadang-kadang istirahatnya suka di kamar nih bang nih. Jadi teman saya yang Pak Yayan tadi juga cerita gitu kan. Nah dia cerita bahwa istilahnya tuh dia keurep-urep lagi. Tapi pas kiranya tuh dia ngelihat begini bang. Ya kan dia urep-urep, pas dia ngelihat tuh ada yang ngaca di cermin sambil nyisir. Tapi itu tadi bang, kepalanya ditenteng. Jadi dia tangan kirinya nenteng kepalanya, tangan kanannya dia nyisir. Tuh kalau yang istilahnya tuh di mes nih bang. Sedangkan saya sendiri itu di kamar 24 ngalamin mimpi dalam mimpi bang. Jadi saya tuh pas segera tidur di sana ya. Jadi tuh saya mimpi yang begitu serem betul. Pokoknya saya tuh benar-benar bikin saya tuh ini ya. Akhirnya saya bangun, saya mau kabur dari kamar itu. Saya buka tuh kamar bang. Saya buka tuh kamar, saya tuh akhirnya buru-buru lari ke arah tangga, ya kan saya turun. Nah, pas pada saat saya mau ngelompat di anak tangga terakhir, tahu-tahu saya kebangun lagi bang dari mimpi saya. Dari situ saya kaget juga, kok saya masih di sini ya. Akhirnya saya lari lagi ke pintu lagi, saya ini lagi bang, saya buka lagi pintunya, saya lari lagi bang, terus ke tangga tadi. Pas udah gitu, sama, pas anak tangga yang terakhir, saya lompat gitu kan, mau ke lantai yang pertama. Tahu-tahu saya masih mimpi lagi bang, di situ lagi bang. Jadi mimpi dalam mimpi nih bang, 3 kali. Nah di situ baru saya tuh tamparin saya, ini saya lagi mimpi atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Jangan sampai istilah itu saya tuh terkungkung kayak labirin begini. Jadi di kamar 24 ya, itu tuh bang, tuh kalau kita tuh tidur di situ, itu selalu kita ngalamin seperti itu. Ternyata pas saya buka kamar, saya lari sambil saya bacaan, saya sampai dengan anak tangga yang terakhir, saya lompat, ternyata alhamdulillahnya memang saya tuh udah bangun itu bang. Nah itu di bawahnya di kamar 6 teman saya bang lagi istirahat. Jadi kan istilahnya tuh ada 2 tempat tidur tapi masing-masing ada 2 ini bang ya, 2 tingkat ya kan. Jadi 4 orang tuh buat 4 orang. Nah teman saya tidur di situ bang. Pas pada saat mau tidur, tempat tidur yang sebelahnya itu berisik gitu kan. Dia sambil merem begitu. Akhirnya apa? Dia bilang berisik, dia bilang kayak gitu kan. Jangan berisik gitu kan. Dia berani-beraniin aja kan. Pas udah gitu bang, berisik lagi bang. Sampai dikeprak sama dia tuh bang. Dikeprak gitu, jangan berisik. Nggak taunya apa bang, dari sebelah sana. Pocong bang langsung duduk. Ada pocong duduk, dia langsung lihat ke arah kanan. Wih, pocong duduk. Wah, dia langsung kabur bang. Langsung dia keluar ke kamar itu, langsung ke arah posko. Nah, tapi selang seminggu, dia ke kamar itu lagi nggak kapok-kapok di kamar 6. Nah pada saat itu dia tidur, ya kan? Dia tidur di situ. Di dalam tidurnya dia kok kayak keganggu sama inian rambut ya. Mukanya dia tuh kayak ada yang ngusap-ngusap. Nggak taunya pas dia melek bang,
itu ada onggohan rambut ya, banyak banget di mukanya dia. Pas dia sibak begitu, dia sibak rambut itu, dan dia ngelihat muka ngegantung, mukanya hancur banget, matanya sampai mau jatuh. Di situ pingsan dia, Bang. Sampai pagi kita cariin, nggak tahu dia ada di situ. Nah itu teman saya tuh, Bang. Nah yang tadi berhubungan sama ini, saya pun pernah ngalamin pada saat istilahnya tuh air itu lagi ini ya, pesida lagi rusak, terus jadi itu manual nih, Bang. Jadi kita pencet manual segala macem. Nah saya ingin memastikan nih, Bang, air ini sudah terkumpul banyak apa enggak, soalnya buat stok besok pagi kan gitu kan, supaya dialirin sama ini tuh cukup gitu kan. Saya mau lihat nih di dalam itu udah penuh belum airnya. Di situ kan ada tangga yang buat buat kita mau masuk ke arah lubang, jadi ada tembok di situ, Bang. Buat masuk kita mesti naik tangga dulu sedikit, kemudian kita longok di situ, kemudian ada tangga lagi ke dalam. Dan itu kan tampungan air banyak. Pada saat saya tuh nanjak seperti itu, saya mau ngeliat air tuh cukup atau enggak. Betapa kagetnya saya, Bang. Saya longok, pas banget di bawah saya yang saya longok itu, dua tangan ini, Bang, sampai kayak pocel-pocel dagingan, tapi agak hitam. Saya ngelihat di situ, Bang, muka yang separuh ngadap ke bawah, itu rambut kelihatan terurai ditenggelamin sama air, tapi tangannya itu ada di tangga. Dan itu, Bang, pocel-pocel tangannya itu, dan itunya pada hitam kayak kebakar. Saya nggak tahu apaan itu ya. Saya udah nggak ini, saya lompat, Bang. Saya lompat, saya jatuh sampai kaki saya sakit. Di situ saya udah nggak bisa ngomong. Saya keluar dari tempat itu. Ya, saya udah nggak mau lagi nginiin. Saya minta gantian sama teman. Nah, singkat cerita, Bang, saya tanya-tanya, di sini kok kayaknya tempatnya bagus, tapi kok begini, gitu kan? Ada apa sih? Ternyata, Bang, itu tempat sebenarnya tadinya makam besar. Pas giliran dibangun, makam itu dipindah ke arah yang kampung sebelah sana. Sisaannya yang nggak kena di luar pagar tadi. Terus yang kedua, jadi kenapa saya suka ngelihat yang warnanya sosok yang mukanya hangus gitu ya. Terus rambutnya kayak gimbal-gimbal, kayak kering gitu ya. Ternyata, Bang, dulu waktu pembangunan proyek itu tempat kursus itu ada 2 orang karyawan proyek yang sedang melangsungkan pekerjaan. Ternyata ada ledakan gas di situ yang dia bawa, ya. Ternyata mereka tuh pada kebakar semua di situ, dan akhirnya dibawa pakai ambulan. Nah, di perjalanan ternyata yang satu meninggal, terus yang satu lagi dikabarkan kritis. Nah itu, Bang, yang saya tuh ternyata itu tuh yang muka gelap atau hangus, rambutnya gimbal. Nah sebenarnya kalau di iniin tuh banyak lagi, Bang, peristiwa di sana tuh. Cuman memang kita kalau didetilin panjang nih. Nah, itu aja sih, Bang, yang saya bisa ceritakan dari pengalaman saya, dan sebetulnya tuh sangat-sangat banyak banget gitu kan, luar biasa di sana, Bang. Oke, diminum dulu silakan, Bang Iksan. Iya, terima kasih, Bang. Minum dulu, Abang. Oke, jadi gitu tuh teman-teman semua pengalaman dari Bang Iksan saat kerja di salah satu tempat kursus mesin proyek lah bahasa kayak gitu ya. Yang dimana sebagai security ataupun satpam ataupun keamanan. Wah, itu kan dia tameng itu, Bang, ya, kalau ada kemalingan, nggak salah papan, dimarahin. Iya, kan? Betul. Itu tanggung jawabnya kan. Tanggung jawabnya pokoknya ini. Gede juga. Apalagi ada pelayanan segala di situ. Iya, selain ngejaga tapi ngelayanin juga gitu loh. Oke. Tapi sebelum ke arah situ, Abang kerja situ berapa tahun, Abang? 14 tahun, Bang. 14 tahun. Dari 14 tahun di podcastin 2 bulan ya. Iya kan? Betul, Bang. Iya kan, Bang? Ini 14 tahun. Karena kalau diceritain banyak banget. Ini aja kan cuma inti-inti yang memang yang Abang rasain ini serem banget kan? Nah, itu. Apalagi di luar itu. Di luar gitu itu. Loh. Apalagi soalnya, cerita kawan-kawan. Iya, soalnya 14 tahun gak cuma sebulan 2 bulan atau mungkin cuma setahun. Iya, 14 tahun yang pasti setahun itu ada aja kejadiannya. Iya,
wah di podcastin 2 bulan nih kelar gitu ya kan. Oke. 14 tahun di sana. Kan biasanya gini Bang, orang yang cita di sini tuh terutama satpam nih ya. Dia tuh keluar kerjaan karena faktor ininya Bang. Gangguan nih. Kalau Abang mohon maaf, bukan kan ya? Kalau saya waktu itu Bang, yang kayak gitu udah biasa akhirnya. Jadi faktor mungkin jenuh kali ya awalnya ya. Cuman ternyata emang pada saat itu kondisi bisnisnya lagi kurang bagus. Akhirnya saya dapat PHK. Oke, gitu. ini 14 tahun berarti kan ya suka nggak suka gue jalanin gitu loh. 14 tahun. Betul. Bukan hal yang nyoba-nyoba gitu kan. Nyoba kan misalkan 2 bulan nggak cocok nih. Pindah lagi mencelak gitu kan sampai dirasa wah ini nyaman gue terusin di sini. Betul. Berarti kan hidup tuh jalin aja dulu udah. Ya, gitu Bang ya. 14 tahun salut sih. Oke. Nah, sebelumnya di kapal. Sebelumnya kita karena lulus pelayaran dari sekolah, terus kita berlayar selama kurang lebih hampir setahun itu di kapal Bang. Tapi jenuh saya turun mau cari. Kapal apa Bang? Sorry, pesiar? Bukan. Jadi kita kapal kargo yang kargo curah. Bukan peti kemas. Oh, bukan peti kemas. Kargo curah iya. Bang itu setahun tuh. Hampir setahun. Kebanyakan di laut terus dong. Iya, memang kan? beberapa bulan kita tuh Di darat paling berapa bulan dalam kalkulasi setahun? Paling 3 hari Bang. Iya kan? Paling 3 hari. Totalin gitu. kan dalam setahun sebulan lah mentok-mentok gitu ya. Tapi kan 3 hari berangkat lagi, sehari gitu. Oke. Nah ini kan dari kapal ke security gitu kan yang dimana pasti kok nggak di bidangnya kan gitu Bang ya. Kadang kan orang kan begitu ya. Betul. Dulunya begini, terus kok bidangnya sekarang begini ya namanya hidup. Udah gue cobain aja udah. Iya. Nggak usah pilih-pilih. Nggak usah Gitu kan Bang, setelah ada kesempatan, udah gue sikat. Betul. Gitu bahasanya. Oke, balik lagi ke pengalamannya Bang Iksan nih. Oke, 14 tahun yang tadi bilang banyak banget kejadiannya. Terus kemudian ternyata di tempat itu dulunya ada dua orang tuh berarti kuli bangunan ya. Iya, semacam kayak proyek ya betul. Vendor proyek. Vendor gitu proyeknya yang dimana ada ledakan gas. Satu itu meninggal dunia. Ya, satu lagi kritis Bang. Satu lagi tuh kritis. Nah, yang kritisnya itu akhirnya selamat. Informasinya sih katanya selamat, tapi langsung dipulangin ke kampungnya sana, dirawat di sana di kampungnya. Karena ledakan gas tuh ya. Iya betul Bang. Oke, bisa jadi mungkin ini mah kan yang gosong-gosong itu. Itu Bang. Itu kali ya. Jadi soalnya hampir ada kemiripan gitu. Gitu. Oke, misalkan gini, orang meninggal ya beda alam, ya. Tapi jin yang menyerupai kejadian di situ. Betul Bang. Kita kan bukan menafsirkan orang itunya, tapi jin yang menyerupai kejadian di situ. Orang kan yang, wah si ini nih, iya kan Bang? Bahkan jin. Oke. Dan itu yang sering nongol dari 14 tahun tuh yang mana Bang? Itu yang wajahnya hitam. Oh wajah hitam. Kadang-kadang dia suka kayak bertanduk Bang. Kalau saya tidur di musola tuh udah bertanduk kuning itu. Bukannya hitam juga, gimbal juga sama. Tadi kayak kartun itu tuh. Pokoknya gitu Bang. Dragon Ball ya. Iya kan kayak gitu tuh. Jabrik-jabrik gitu. Iya. Jabrik-jabrik bukannya agak angus di musola kalau itu. Itu yang sering nongol. Yang sering nongol pokoknya wajahnya hitam. Yang hitam tapi ya. nggak bertanduk yang sering nongol. Kalau yang sinden? Kalau yang sering sinden itu justru di PT sebelahnya. Itu PT sering. Sebelahnya. Ya. Bukan di PT-nya Abang. Bukan gitu. Yang sinden di PT sebelah. Itu sering tuh. Pabrik itu kan tempat kerja kan luas Bang ya. Betul. Mungkin nggak cuma cukup sektor kali, apalagi pelatihan kan. Wah. Iya. Itu karena istilahnya tuh memang ini juga ya. Ada buat area demo jadi sekitar 10 sampai 13 hektar tuh. 10 hektar, 13 hektar gede. Gede Bang. Satu shift berapa orang? Itu satu shift kalau malam itu 6 orang. 6 orang cover 13 hektar, bahasanya gitu ya. Betul, dibagi 3 posko gitu kan. Dibagi 3 posko. Terus udah gitu kalau pagi 3 orang, kalau malam 3 orang. Kalau sore 3 orang. Berarti 3 orang semua. Kalau malam baru 6 orang. Kalau malam 6 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan? Seenggaknya ada ya tadi namanya security kan pasti ada aja tuh banyol-banyolan tuh kalau malam-malam tuh ya kan. Makanya kalau ketemu sama satpam security pasti dia tuh asik tuh orangnya. Iya Bang betul. Nah, kadang di situ kan pelayanan jadi satpamnya juga lucu-lucu gitu kan. Asik-asik kekeluargaan.
Sudah gitu kan buat ngehandle juga makanya diperbanyak. Yang kedua buat ganti-gantian istirahat bang. Oh iya. Tapi dari 14 tahun itu bang rata-rata kebanyakan shift malam apa pagi apa sore apa rata? Kebanyakan shift malamnya. Kebanyakan shift malamnya. Iya, memang jadwalnya seperti itu. Karena kan waktu itu juga saya akhirnya juga nyeting-nyeting ini ya bang ya, nyeting-nyeting apa namanya schedule. Kalau nggak banyak shift malamnya ya leburan nggak ada bang gitu. Oh. Jadi saya Tapi gitu. kebanyakan abang shift malam. Shift malam. Gitu. Oke, itu kan 13 hektar dibagi 6, sekitar 1 orang 2 hektar bahasa Iya, gitu betul. ya. Itu keliling terus apalagi malam. Kalau pagi mungkin ada pelayanan gitu ya. Apa malam kan nggak ada aktivitas bang ya? Nggak ada aktivitas. Kita patroli bahasa gitu Iya, kan, betul. terus entah itu bawa sepeda, bawa apa biasanya kan tuh, Betul. bawa mungkin berarti Paris itu kan center-center itu tuh Iya. pentungan dan sebagainya. Nah, kan abang kan shift malam kan tadi patroli tuh. Bagian mana yang memang itu sering banget ada penampakan? Bagian pojok. Pojok. Bagian pojok apa namanya dekat gardu yang tadi ada Gardu, makam. ya gardu. Oh di Iya, situ. Betul bang. Sering nongol berarti di situ. Sering ada aja gitu yang kayak orang duduk di makam. Oke, berarti apa? Gara-gara deket sama makam kali ya? Betul. Tapi kalau untuk di dalam ruangannya itu ada di office. Oke, kalau dalam bangunannya itu di office. Di office. Tapi kalau di outdoor atau di luar ini itu pojok deket makam. Dekat makam. Tapi kalau kita lagi istirahat itu di mes. Oke, berarti kan kayak makamnya itu ada skat gitu bang ya? Jadi Dinding ya? bukan nggak dinding, jadi kelihatan. Kita pakai pagar yang kelihatan. Oh, Bang. Pagar kawat. iya Pagar kawat, itu kan kelihatan. Berarti kayak make sense juga nih dulunya itu pemakaman. Betul bang, karena itu sisaannya. Sisanya geser, sisanya udah taruh situ. Wih, serem Iya, juga sisaannya. dong. Yang nggak kena gusuran itu sisaannya di situ. Iya. Gitu. Logika kan gini, ini makam nih. Kasih skat dinding. Itu aja gitu udah merinding gitu, Bang. Apalagi nih pagarnya bolong gitu. Pagar bolong. Iya kan? Iya bang. Pasti kan pas lewat, apa sih gitu loh. Pasti kan kita namanya kepo kan. Kadang nyarat-nyorot ada apa sih? Bahkan awal-awal itu saya sering bang ngelihat orang tuh kayak duduk di situ. Saya kirain tuh memang istilahnya tuh orang lagi nginfo. Info, abang tahu kan nginfo? Info apa tuh? Dulu kan mas. Dulu kan. Oh, nginfo. Gitu bang. Gitu Kan ya. begitu kan. Saya kira ada orang nginfo. Nggak taunya emang sebenarnya ya emang ada yang sering di situ mandangin makamnya sendiri. Informasinya dari teman. Oke, terus kemudian tuh yang sampai ada yang berhubungan sama si Sinden. itu cuma dia doang yang ngerasain. Kalau yang saya dengar dia dari orangnya. Yang lainnya nggak pernah ngerasain, bahkan ngeliat pun nggak. Kalau saya rasa yang lain tuh untuk daerah situ pasti bang. Banyak. Cuman yang paling ekstrim ini dia nih gitu kan. Yang paling ekstrim ini dia nih kejadiannya. Oke, nah terus kemudian tuh keran air kebuka lah, Iya. apalah namanya malam-malam kan, Iya. nggak mungkin kan, kecuali pagi mungkin ada orang yang lupa, Iya betul. gitu bang ya. Betul. Malam-malam siapa sih nih, gitu. Oke, selama abang jadi security 14 tahun, sering dong berarti dapat komplainan. Sering banget. Iya kan? Hmm. Oh, tapi kalau ada kehilangan, pernah nggak? Kalau yang saya itu nggak ada selama 14 tahun alhamdulillah. Tapi yang sebelumnya pernah ada. Wah. Kenapa itu pagar tetap terbuka begitu? Karena dulu pernah habis bang komputer tuh beberapa di office itu banyak tuh habis semua karena nggak ketahuan ada yang berapa orang itu yang di luar pagar itu. Oke. Gitu. Selama abang kerja di sana, pernah ngegepin maling nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kan keamanan kan, wah cakep nih, udah cakep nih gitu Betul, kan. Bang. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah itu bangin, dan misalkan ngambil juga berat juga dia. Betul. Kan? Betul. Karena barang-barang berat nih. Betul. Nggak cuma tetek bengek apa HP gitu ya. Engine. Komputer sih ada segala macam. Cuman kan kita sering keliling-keliling bang. Iya, dan Jadi mungkin kelihatan. kalau komputer sekarang kan kayaknya nggak mungkin ya orang nyolong Bawa komputer ya, betul. bawa komputer ya. Pasti nggak nyolongnya laptop yang Iya, gampang-gampang kan ya. Wah, gue malu juga. Wah, gila besi ini apa mesin gede banget lagi kan. Susah ngangkatnya, Bang, ya. Susah ngangkatnya gitu kan. Oke. Terus sereman di posnya atau di mesnya, Bang? Serban di mes. Sereman di mes? Ya kalau posko malah kayaknya kita hampir nggak terjadi apa-apa ya gitu. Tapi kalau di mes dan sekitarnya, apalagi di office dan dekat kelas, waduh,
Pokoknya ada aja. Ada aja. Ada aja gitu. Nah, sama yang nenteng apa? Pala tuh ya? Nah, itu di MS itu, Bang. Di kamar Di mes 14. juga ya? Kamar 14. Itu kayak sinden berarti dong. Jadi Apa itu bukan sosoknya beda. itu pakaiannya putih, Bang. Pakaiannya putih. Pakaiannya putih di depan cermin. Nyisir. Nah, sudah gitu tapi ditenteng. Kepalanya ditenteng. Dia nyisirin kepalanya depan cermin, mukanya itu ngadep ke kaca, tapi dia nggak ada kepalanya, tapi tangan yang sebelah kanan nyisirin rambutnya. Itu creepy tuh. Itu Betul, itu yang dilihat sama teman saya, yang teman saya hampir pingsan di situ. Di kalau kamar itu. kata anak Jaksel, bab gitu. Pas gue lihat tuh, bab, ya kan? Ada itu nenteng sambil sambil nyisir. berarti kan Bang. kayak pala dia sendiri gitu, tapi Kepala dia dilepas sendiri. gitu ya. Iya, dilepas, Bang. Kepala dia sendiri dilepas. Gila. Makanya teman saya hampir pingsan di situ, Bang. Apa tua apa kagak sih bang? Dia sih apa namanya muda sih, cantik katanya gitu. Kayak sinden kali ya, sinden kan pasti Pasti, tapi nggak pakai pakaian, Pakaiannya ya? nggak pakai pakaian jaipong gitu. belum ganti baju. Nah, berarti. mungkin juga begitu ya, Bang. Lupa gue nih ya kan main keluar aja gue teng-teng-tengnya nih. Oke, nah terus pasti kan banyak lah kisah suka dukanya bang ya. Dukanya mungkin salah satunya tadi ngeliat sesuatu lah di situ, tempat kerja serem. Sukanya ya karena apa ya, ketemu orang baru kan kadang gitu ya. Betul, Bang. Pelayanan gitu. Tapi kalau ngomongin duka kita nggak usah, tapi ngomongin suka dari abang apa sebagai security nih. Jangan dukanya, sukanya aja bang. Kita di sana itu, Bang, di apa namanya di training ini itu karena organik ya. Di training bahasa Inggris, di training interpersonal communication skill, segala macam pokoknya. Pokoknya perusahaan ngebiayain kita tuh jor-joran. Diajak pesta, diajak ini segala macam tuh nggak dibeda-bedain ya. Bahkan istilahnya tuh benar-benar kita tuh malah diajak ingin engine juga gitu kan. Belajar engine juga di sana gitu kan. Karena kan yang tadi security kan perlahan masuk jadi staff, Bang. Gitu. Kan organik, kita kan organik. Iya. Jadi kita dengan staff itu sama, bahkan gedean kita gajinya. Oh. Gitu. Oke. Nah, sudah gitu di sana juga udah kayak rumah kedua saya, dan kayaknya saya lebih betah di sana. Di rumah paling cuma berapa jam. Ketimbang di rumah. Iya, karena emang di sana tuh asik, orang-orangnya asik, kekeluargaan gitu Bang ya. Dan apalagi di sana juga saya ada bisnis kecil-kecilan sambil kerja juga. Jadi saya benar-benar Apa nikmatin. makanan pasti biasa tuh? Saya waktu itu souvenir jaket seperti Oh, itu. souvenir kayak gitu. jaket. Tuh lumayan dong Iya, itu. Bang. Kalau ada yang mesen bisa solusin ya betul. kan. Bukan main Bang. Bukan main ya kan? Seluruh Indonesia Bang. Oh. Dari situ seluruh mantap, Indonesia. Alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin yang lihat ini masih Tahu ya kan. masih kenal nih sama saya Nisan, gitu. wah yang pernah gue bikin jaket nih. Gitu ya kan. Iya. Oke, tapi yang jaket itu masih jalan. Sudah enggak sih Bang? Oh, sudah sudah lama juga karena kita sebetulnya kalah saing lah sebetulnya sama yang sekarang digital ya, betul. Sekarang sehari jadi gitu biasa kan ya. Betul. Sablon apa bahasanya gitu Betul, ya, jahit. Dia tuh dia pakai komputer gitu kan ya. Dan juga kan customer itu udah pada Pinter-pinter. meninggal, udah pada meninggal dan PHK. Memang bukan ini lagi, jadi mereka yang tadinya belinya tuh berapa juta sekali turun, nih malah satu aja pilih-pilih itu, saya juga maunya di situ. Oh. Iya gitu. Iya, tapi kalau masalah bahan, cakepan bahan dulu sih. Bahan dulu Bang. Walaupun jenisnya sama. Misalkan nih apa ya, Gore-Tex misalkan. Gore-Tex sekarang mah Gore-Tex dulu, cakepan Gore-Tex dulu gitu bahasanya ya kan. Oh iya. Oke. Nah, kalau ada ini lagi nih Bang, apa namanya? Tawaran lagi nih bahasanya. Pak Iksan, lagi free gak? Yuk join lagi. Mau banget Bang. Mau banget dong. Mau banget Bang. Ngulang sejarah. Ngulang kejadian 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Oh, gitu. oke. Mau banget. Mau banget Bang sebetulnya. Mau banget. Karena Bang lihat tuh ada sesuatu yang hilang dalam diri saya itu apa namanya semenjak saya tuh udah nggak kerja lagi di sana. Ada sesuatu yang hilang. Betul. Semangat saya segala macem pokoknya gitu. Di sana emang luar biasa. Berarti abang kerja bukan kayak cuma sekedar kerja kalau Bang. gitu mah Betul Bang. Ya, Memang Bang, memiliki. Iya kayak memiliki gitu ya. Betul. Iya. Ada tisu jatuh aja deh Bang nih. Kita lari-lari. Punya saya nih memiliki. Iya. Kita memiliki jatuh punya saya nih gitu. Gimana tuh? Tisu jatuh. Kayak gitu Bang. Kayak gitu. Oh iya, saking memilikinya. Saking memilikinya gitu ya Bang. Udah ketebak duluan kan, jokes bapak udah ketebak nih. Oke, berarti kalau tanya lagi nih Bang,
terakhir nih Bang. Sosok yang paling diingat sampai sekarang apa? Itu yang keluarga berencana. Berarti itu siapa ya? Saya kurang tahu juga tuh. Pokoknya itu apa spesialis office tuh kayaknya. Bagi saya ya. Itu melulu Bang yang kayak nongol tuh. Itu mulu ya, nongol ya? Iya, itu yang keluarga berencana itu berempat itu Bang. Si suaminya, istrinya, istri, anak yang cewek, anak yang laki-laki. Persis kayak ikon keluarga berencana pakai pakaian putih. Kayak di foto-foto di ruangan tamu tuh anak dua gitu ya, Iya, foto berjejer kayak gitu, Bang. berjejer. Berjejer. Oh, itu yang sampai diingat sampai sekarang. Itu sampai diingat sampai sekarang dan itu sampai muncul di sumur saya di rumah saya itu. Nongol lagi dia. Yang itu yang ke bawah saya bilang itu. Tuh. Oh, sama yang satu lagi yang mimpi. Nah, gini. Mungkin yang nonton juga pernah yang dimana mimpi dalam mimpi. Nah, itu. Gitu ya. Ketika mimpinya kita lagi tidur, kita mimpinya lagi tidur, mimpi lagi tuh. Iya. Habis kejadian di dalam mimpi tuh kebangun, tapi kita masih dalam mimpi. Betul Bang. Betul. Gitu ya. Habis kemudian wih, gila, gue mimpi dalam mimpi nih. Wah iya. Itu kesiksa banget Bang. Kesiksa capek banget. badan tuh. Iya, kita udah ninggalin ruangan yang serem itu. Ke bawah, iya. Gatonya kita tuh udah kabur, tahu-tahu kita kebangun ada di dalam lagi di dalam situ lagi. Benar. Itu yang kesiksa banget. Oke, tapi menurut Abang sendiri secara keseluruhan 14 tahun di situ tempat itu serem apa enggak? Ya itu Bang, karena sudah kita tuh udah seperti rumah sendiri, bahkan ya kita cuekin aja mereka semua begitu kan. Udah kita cuekin, bahkan kita kayak kita ngobrol sendiri aja. Mau ngopi ya begitu, paling udah gitu udah kebiasaan. Iya, berarti begitu. rasa ketakutan, rasa serem itu bisa kita lawan. Betul, gitu ya kan. Dengan kecintaan kita udah kerja di situ, keasikan Iya, kita. sama gitu kayak kan. rumah deh. Betul. Iya kan. Kita nginep di rumah teman misalkan serem banget. Yang punya rumah mah mana serem sih? Kan gitu Bang ya. Iya betul. Iya. Ya wis Bang, tapi sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Iksan punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua lagi nonton di rumah nih Bang? Ya untuk teman-teman semuanya, jadi pesan saya itu yang pertama sebenarnya ketakutan itu di setiap tempat tuh pasti ada gangguan-gangguan seperti ini. Tapi ketakutan itu bisa kita lawan apabila misalkan kita mencintai pekerjaan itu sendiri, asik dengan pekerjaan, konsen dengan pekerjaan itu sendiri, ya jadi bisa dilawan. Jadi nggak ada rasa ketakutan lagi, yang ada adalah asik untuk menikmati. Tahu-tahu berapa tahun, tahu-tahu kita sudah sampai sekian lama kita kerja gitu. Organik ya kan. Oh jangan-jangan Bang Iksan ini CEO ya. CEO ya kan. CEO yang menyamar sebagai security nih kayaknya nih ya kan. Oke ya wis. Kita doakan nih semoga Bang Iksan ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Sekarang saya boleh ini nggak Bang? Boleh. Sambil promo. Boleh dong. Nah rekan-rekan, saya kan UMKM juga. Saya pengrajin dodol. Mudah-mudahan kalau saat ini misalkan mau dodol saya dan mau pesan dodolnya enak banget, dan itu di 0821 2580 5299. Boleh Bang ya? Boleh dong. Oh iya soalnya tadi itu enak banget gitu. Oke, dodolnya dodol apa Bang? Dodol Betawi tapi dodol Bogor juga, dodol Depok juga Bang kita. Oh ada, sekarang kan dodol banyak varian rasa tuh. Betul Bang. Kalau dulu kan ya gula aren tau betul. gitu kan. Sekarang ada varian duren, strawberry apa itu ada. Ada. Jadi kita wijen, duren, kalau kita mau pakai labu bisa juga. Oke, itu selain di nomor telepon yang tadi Abang hubungin, ada media sosial nggak? Ada Bang. Apa tuh? Di TikTok. Tapi saya lupa TikTok saya Bang gitu. Yaudah, Karena nanti baru diinin, nanti Bang, di ya. link aja ya di bawah Boleh, ya. siap, Sama di Bang. sini nih ya. Siap, Bang. Di sini boleh, di sini. Di mana-mana. Siap. Gitu ya wis. Gue rasa cukup pada video kali ini, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Iksan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak. Makasih, Bang, Bang, ya. Alhamdulillah Makasih. sama-sama. Bungkus.